Kita perlu imam, perlu makmum, betul? Begitulah hidup bermasyarakat, perlu ada rakyat, perlu ada pemimpin. Ada imam, tidak ada makmum, tidak bisa berjamaah. Ada makmum, tidak ada imam, mau ngapain di masjid? Masyarakat juga begitu. Ada rakyat, tidak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, yang mau dipimpin apaan? Keduanya penting, keduanya terikat oleh interaksi. Namun kenyataan mengajarkan dalam sholat jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Makmum siapa saja silakan. Masbuk ketinggalan 2 rakaat saja masih boleh nyusul kok, itu makmum. Artinya dalam masyarakat jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat sih nggak perlu seleksi, asal lahir ya rakyat sudah itu. Tapi seorang pemimpin lewat seleksi, lewat berbagai momen dia muncul menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi nilai dasar yang paling utama dengan kacamata agama, modal dasar dari seorang pemimpin adalah ketakwaannya kepada Allah. Dari takwa terpantul sikap tawadu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan disiplin murni dan terpelihara diri dari sifat tamak dan rakus, wara yang membuat ia terpelihara dari perbuatan yang tercela, dan yakin yang membuat ia stabil walaupun dengan tetap mendengarkan pendapat dan perhatian dari orang lain. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari Imam Ali karramallahu wajhah pernah bersabda, asqalud dini al-amanatu, la dina liman la amanata lah, wala salata wala zakat. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya adalah menjaga amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Juga tidak solat dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Artinya walaupun dia solat, walaupun dia zakat, tidak dianggap solat dan tidak dianggap zakat kalau tidak bisa menjaga amanah. Yang terberat dalam agama bukan solat, bukan puasa, bukan haji, menjaga dan memegang amanah. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, dan amanah itu tidak kepalang tanggung diberikan oleh rakyatnya. Maka menjaga amanah ini berat. Demikian beratnya sampai Nabi mengingatkan asqalud dini al-amanah. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya tidak lain adalah memegang amanah. Karena itu berbahagialah masyarakat, tegaklah jaya dan tegaklah suatu negara kalau mempunyai pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, keadilan pemimpin ini bisa dibantu dengan duet dengan para ulama. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nuaim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, sinfani minan nas, iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas, al-umara wal ulama. Ada 2 golongan manusia, kalau keduanya baik masyarakat akan ikut menjadi baik, tapi jikalau keduanya rusak masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai 2 pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada ulama yang malah cari jabatan, pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Ada ulama yang menolak jabatan, tergantung motifnya. Umumnya karena kekhawatiran diri, manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya, maka dia tolak itu karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemunkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami
ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Karena dengan ketidakikutsertaannya dia berarti di luar jalur. Kalau dia di luar jalur, dia tidak akan bisa ikut mewarnai. Saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan, innama fasadatir ra'iyatu bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz, bagaimana judi? Toyib, toyib. Karena ingin mengawetkan saja, rusak akhirnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat. Kerjanya cuma oke bos, ABS, sumohon dawuh, asal bapak seneng. Pejabatnya main judi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur kayak toge, kemana aja mau nyampur walaupun gak ngerti dan bukan bidangnya, asal ngomong. Padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, iza ra'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lissun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Kiai yang mestinya ngaji cerita soal fikih malah cerita soal KUD, Bimas, Inmas. Lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat apabila umara berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama, bahu membahu, saling tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka mereka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang. Padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja, tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power, dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya dia akan naik dan muncul juga ke permukaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang afdol memang kalau umaroknya adalah ulama atau ulamanya adalah umarok.
Tapi figur semacam ini kan jarang. Figur-figur macam Harun Ar-Rasyid, figur-figur macam Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Oleh karena jarangnya, okelah, berbagi tugas saja. Yang ulama ya ulama, yang umaro ya umaro. Ulama bukan alat umaro, jangan saling memperalat, keduanya harus saling bekerja sama. Dengan demikian umat akan terasa menjadi nikmat. Tetapi kalau sudah saling memperalat, yang akan timbul adalah saling unggul mengungguli. Kalau sudah saling unggul mengungguli, maka kelihayan diplomasi pun menjadi memegang peranan utama. Kalau sudah kelihayan diplomasi memegang peranan utama, saling curiga mencurigai biasanya akan segera timbul. Oleh karena itu, bukan hanya ulama yang perlu ditatar oleh umaro. Pada satu saat umaro pun perlu berkumpul mendengarkan fatwanya para ulama. Jangan menggunakan ulama cuma sebagai alat saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian baginda sendiri pernah memberikan peringatan, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Pekerjaan apapun saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saya ingin menegaskan bahwa di negara kita yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, seluruh kita harus berpartisipasi sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Jangan overacting, dan menjadi yang terbaik itulah partisipasi kita. Saudara petani mau berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah petani yang baik. Saudara pedagang ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan menipu pembeli. Saudara ulama ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah ulama yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara pemimpin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pemimpin yang baik, karena rakyat adalah kita secara keseluruhan. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum, sehingga dengan demikian rakyat merasa ternaungi. Jangan overacting. Sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi dalam pembangunan, lalu pindah jadi pemborong jembatan. Akhirnya nanti jembatan tidak selesai, pesantren bubar, majelis taklim pun terlunta-lunta. Sesuailah dengan bidang yang kita tekuni masing-masing untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Dan orang tidak perlu bikin alasan, apa kiai ulama cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada kiai ngurus irigasi? Ini orang tidak ngerti urusan lah. Kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti karyawan PU-nya mau ngajar fikih? Terus pamong desanya apa mau ngajar tafsir? Kembali sesuai dengan bidang kita, di mana asas manajemen saja mengatakan the right man on the right job. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain, semuanya penting sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu